Well guys, I'm back with me, Jeremy Putra, di channel saya Metro Data Technical. Ini saya mau bahas tentang Sophos XG Firewall, ya. Salah satu produk yang baru masuk juga di Sainz Metro Data Indonesia. Oke, which is juga saya yang pegang. Kalau teman-teman butuh pertanyaan apa, silakan tinggal kirimkan pertanyaan. Oke, kita mulai. Oke. Firewall untuk Sophos saat ini sudah ke arah yang lebih baik, ya, which is dengan nama Next-Gen Firewall, yang dulu punya anggapan firewall itu bikin ribet. Firewall saya tidak bisa membereskan masalah PC kena virus. Firewall saya polisinya selalu ribet banget, mesti begini, mesti begitu. Sekarang Sophos memberikan keseluruhannya, yaitu sudah dipermudah untuk visibility, protection, bahkan sampai complexity. Jadi 3 kata kunci ini yang diberikan oleh Sophos untuk membantu teman-teman membuat bisnis kalian lebih baik. Oke. Sophos Firewall tadi sudah dikatakan untuk visibility, untuk manage-nya, untuk synchronous security dan instant insight, itu semua sudah dalam satu box, ya. Jadi complete protection-nya ada, synchronous security-nya juga sudah ada, lalu ada simple to manage, artinya cukup mudah dalam satu dashboard, bahkan instant insight-nya juga ada. Artinya instant insight di sini lebih kepada pendeliveran report, ya, lalu assessment, pendekatan yang bisa dilakukan itu bisa langsung dalam satu dashboard, tidak terpisah-pisah lagi. Jadi ekosistem dari XG Firewall yaitu Sophos datang dalam bentuk appliance, ya. Ada yang 1U, ada yang 2U, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Lalu ada Sophos Firewall OS-nya, di atasnya, di dalamnya terinjek Sophos Firewall OS. Lalu ada fitur synchronous security dan migration tools. Lalu ada Sophos Firewall Manager, ada Sophos Central Firewall Manager, dan Sophos IV Reporting. Oke, deployment-nya juga sudah saat ini sudah rich, sudah cukup banyak, bisa dalam bentuk hardware atau appliance, XG series hardware, lalu ada virtual series juga atau software series, jalan di KVM, jalan di Hyper-V, VMware, bahkan di Zen Server. Dan yang terakhir yang lagi booming adalah untuk IaaS ataupun PaaS, yaitu di Microsoft Azure, ya. IaaS itu adalah infrastructure as a service atau platform as a service. Oke, XG Firewall menawarkan kepada teman-teman itu perbaikan dari sisi policy. Jadi semua perbaikan akan bisa dialami di XG Firewall ini. Jadi mulai dari IPS, QoS, web protection, apps protection, routing protection, atau network protection, semua bisa dilakukan dalam satu box, dalam satu simple management. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ada powerful user auto policy enforcement. Jadi tinggal dia bisa diinjek ke role yang mana lagi ketika sudah dibuat, ya. Jadi cukup mudah, tidak perlu waktu yang lama-lama, ya. Lalu juga ada Sophos Transfer Authentication Suite. Nah, ini untuk proses authentication biasanya menggunakan AD atau LDAP, ya. Dalam hal ini biasanya bekerja sama selalu dengan Microsoft Active Directory Server. Lalu ada yang baru di dalam versi terbaru dari Sophos Firewall OS, yaitu versi 16.5, di mana sudah ada 120 feature. Ini kalau saya terangin cukup panjang, tapi saya akan coba singkat dengan mudah malam hari ini. Teman-teman bisa lihat bahwa dari sisi UTM atau Next-Gen Firewall sampai kepada endpoint itu terus dilakukan scanning atau synchronous security. Artinya selalu mengirimkan tektok informasi antara Sophos XG dengan endpoint yang ada. Jadi selalu memberikan synchronize
dalam untuk security yang ada di dalam jaringan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sisi bisnis saya coba yakinkan bahwa 2016 kemarin 38,4% bisnis global itu sudah beralih ke IaaS atau Infrastructure as a Service. Dalam hal ini Azure. Jadi tinggal melakukan pay as you want, ya, pay as you use, atau langsung bring your own license, itu juga bisa. Artinya bisa membayar untuk jasa IaaS-nya ini di depan ataupun di belakang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Lalu tadi sudah dikatakan XG Firewall sudah ready di marketplace-nya Azure, jadi tidak usah takut. Fiturnya sama untuk SCFV, WAF, IPS, VPN dan lain-lain, itu gampang. Sudah ada semua ready. Di metode pembayarannya mau bring your own license, BYOL, atau pay as you go. Nah, lalu yang berikutnya yang juga ditawarkan untuk XG Firewall adalah ATP atau Advanced Threat Protection. Di sini Advanced Threat Protection itu lebih kepada mungkin dahulu orang kenalnya adalah teknologi sandboxing. Jadi teknologi sandboxing ini cukup terkenal di era-era 2000, sekitar 5 tahun lalu, sekitar 2010-an awal, ya. Itu yang disebut sekarang namanya berubah menjadi Advanced Threat Protection atau ATP. Oke. Advanced Threat Protection itu di XG Firewall itu berguna untuk melindungi semua yang ada di sini. Jadi dia melakukan ATP, dia juga melakukan security heartbeat dengan synchronous security tadi, lalu bisa disinkronis dengan cloud sandboxing juga, lalu bisa diinjekkan ke dalam enterprise web protection, bahkan sampai ke full feature WAF. Jadi sandboxing ini cukup powerful, khususnya kemarin ketika kita banyak berbicara atau heboh tentang ransomware, ya. Jadi untuk sekarang ini produk ini atau bagian ini lebih menarik untuk dibicarakan. Nah, Sophos datang dengan nama Sandstorm, pasti ada istilah Sandstorm-nya. Jadi sandboxing pun di Sophos dengan nama Sandstorm, ya. Sophos Sandstorm ini bisa datang dalam bentuk cloud, ya, artinya sinkronis dengan cloud yang dimiliki oleh Sophos, namanya Sophos Sandstorm. Dia bisa melakukan suspect, control, report, itu dengan membaca kebiasaannya, mendefinisikan kebiasaan dari serangan-serangan yang ada. Jadi nanti bisa actionnya, dia bisa suspect, dia bisa mengontrol, bahkan dia sampai mengeluarkan report, dia juga bisa. Oke. Nah, untuk khusus di ATP itu harus menggunakan lagi nama InterceptX. Ya. Jadi semacam kasus kemarin ransomware dan botnet itu harus menggunakan InterceptX dan XG Firewall. Ya. Lalu tadi sudah dikatakan juga ada untuk insight-nya, Central Management Made Simple. Ini kata kunci yang dijadikan Sophos untuk membedakan dengan kompetitor di luar sana. Jadi Central Management Sophos Firewall ini sudah dibikin lebih simple, ya, untuk memonitor hardware atau device yang Sophos miliki, ya. Misalnya contoh kalian punya Sophos 3 box sebagai HA, ya, itu bisa di-manage oleh Central Management ini, atau Sophos Firewall Manager, ya. Ada juga yang reporting tadi, sebelum katakan ada iView reporting, ini untuk nanti mengeluarkan report-report yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di luar sana. Alasannya kenapa saya push untuk menggunakan Sophos yang tadi, dia complete protection, simple to manage, instant insight, top performance, dan trusted industry leader. Kenapa trusted industry leader? Untuk UTM, Sophos masih ada di 3 besar di kuadran leader, ya, selama 5 tahun berturut-turut. Oke, jadi tidak perlu khawatir untuk UTM masih
merajai di leader, khususnya bagi teman-teman government yang dengar ini, jangan takut pilih Sophos. Lalu untuk endpoint protection juga masih di leader. Bahkan untuk tadi untuk UTM juga sama dan di endpoint protection. Oke, Sophos datang tadi sudah dikatakan dengan cara deploy yang berbeda-beda, mulai dari appliances, software on-premise atau virtual, bahkan sampai IaaS. Lalu tinggal ditambahkan beberapa untuk menjalankan feature synchronous security tadi. Secara umum, base license itu sudah dapat dilakukan firewall, VPN, dan wireless protection. Ini base license ini free, langsung datang dalam bentuk on-box, bisa langsung digunakan. Untuk yang total protection, enterprise protect itu akan melakukan untuk kebutuhan network protection dan web app protection. Jadi harus beli lagi, menambahkan menjadi dari base license naik kepada enterprise protect. Lalu jika ada kebutuhan untuk email protection, sandstorm protection, web server protection, harus membeli license namanya Total Protect Plus. Itu include base license juga. Jadi kalau ingin semuanya feature dari firewall dan VPN sampai pada web server protection, harus membeli yang Total Protect Plus. Oke, dengan ditambah lagi tadi kalau ada kebutuhan instant insight seperti firewall manager dan iView, lalu ada untuk reactive ISIS-nya juga, ada untuk wireless AP-nya juga. Ini tambahan-tambahan saja yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman di luar sana. Oke, itu aja simpel dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan pada kolom di bawah. Kita bisa diskusi di bawah. Oke, thank you. We'll see you later.